Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mantap. Sarapan pagi sedang disiapkan dan 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal karena Kau bukanlah manusia. Terima kasih, kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Urai firman-Mu, kami buka hati kami untuk Engkau, Tuhan. Bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah bertemakan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi yakini, percayai bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Ada alasan-alasan kenapa Tuhan itu tidak pernah gagal. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam Roma 9 ayat 6 dan ayat 42 ayat yang kedua. Tapi saya tidak membacakannya, tetapi itu hanya referensinya. Di ayat yang ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, yakinilah bahwa kalau Tuhan tidak pernah gagal, maka Dia akan menolong kita, sanggup menolong kita dari segala kegagalan kita, dari segala kekurangan kita, dari segala hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Sebelumnya, saya mau berpantun dulu terlebih dahulu. Kita ini manusia biasa yang tidak luput dari masalah. Kita punya Yesus yang luar biasa, yang dapat menyelesaikan setiap masalah. Haleluya, mantap. Jadi Tuhan tidak pernah gagal karena pertama, Allah bukanlah manusia. Jadi kalau manusia itu kan seringkali gagal. Manusia itu seringkali punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tapi Allah itu kan tidak terbatas. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha luar biasa. Jadi karena Dia Allah yang maha luar biasa, Ia tidak akan mungkin gagal dalam merencanakan, tetapi bukan merencanakan tentang apa yang kita rencanakan dalam hidup ini. Tetapi firman Allah tidak akan pernah gagal bagi orang-orang yang percaya. Kapanannya Allah itu tidak akan pernah gagal bagi orang-orang yang mempercayai Dia. Sebab Dia bukanlah manusia. Yang kedua, Allah berfirman pasti Ia tepati. Jadi kalau Allah yang berfirman, Dia pasti tepati. Jadi kalau bersulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Saya yakin dan percaya kita yang pernah mengalami masalah yang dalam keadaan krisis, lalu kita berseru kepada Tuhan, dan kita pasti pernah menikmati masa-masa yang apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Dan saya menikmati bahwa apa yang Tuhan janjikan itu senantiasa Dia tepati. Karena apa? Dia bukan manusia yang berdusta. Dia adalah Allah yang berfirman, pastilah firman-Nya itu akan digenapi. Seringkali saya katakan, Allah hanya konsisten menepati segala janji-janjinya yang diucapkan bagi setiap orang yang percaya. Lalu yang ketiga, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Allah yang gagal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saya mau berpantun dulu. Kadang-kadang kita bisa gagal, itu tanda kita manusia. Tetapi Tuhan tak pernah gagal, jadi percayalah kepada Dia. Haleluya, mantap. Jadi kalau Tuhan tidak pernah gagal dalam merencanakan segala sesuatu yang sudah diatur, percayalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia dapat melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Dan ketika engkau mengenal Allah yang tidak pernah gagal itu, maka sesungguhnya kita harus mempercayai firman Allah. Kita harus mempercayai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya bersyukur 1 Maret 1987 saya percaya pada Tuhan. Bukan saya tidak percaya kepada dokter, bukan. Tapi saya mempercayai dokter di atas segala dokter untuk saya. Tapi kalau untuk keluarga saya masih tetap membawanya ke dokter yang ada, dan masih pergi ke dokter kadang-kala periksa. Tetapi kalau bagi saya tetap mempercayai Dia dokter di atas segala dokter, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun,
Saya mau tetap mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan saya menikmati segala kebaikan Tuhan dari 1 Maret hingga saat ini. Karena saya yakin dia tidak pernah gagal. Kalau dia katakan oleh bilur-bilurku engkau sembuh, maka kita akan sembuh. Oleh bilur-bilurku engkau sembuh dari segala sakitnya, maka dia akan lakukan itu. Dan jadi tetaplah percaya kepada Allah yang tidak pernah gagal itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada firman-Mu, Engkau tidak pernah gagal, dan kami juga akan menikmati segala kebaikan-Mu atas janji-janji-Mu yang sudah Engkau berikan. Kami percaya, kami pegang firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tentu aktivitas kita pagi ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap!